الشكر علينا ما دعا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Pada sehat semuanya. Ya. Alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani. Tadi oh iya, yang di sebelah kanan dari majelis tali mana ini? Palembang, tepuk tangan dulu. Mantap banget ya. Yang di sebelah kiri, matching ya. Nah, dari majelis tali mana ini? Tegal. Tegal, tepuk tangan dulu. Selawi, Tegal. Hilang satu nih kayaknya kita nih. Mana? Perasaan tadi kita salawatan 4 orang. Inyong mana Inyong ya? Yang mana? Astagfirullah, sok ganteng banget. Udah mulai Nyong. Iya. Main ngaca mulu udah mulai. Ngapain ribet banget ngaca ini? Ini sih lagi ngaca ganteng peng. Oh, boleh pinjam kacanya, boleh pinjam. Ya. Ya. Apa sih? Bentar, kita pinjam dulu kacanya boleh ya? Kalau minjem. Astagfirullahaladzim. Ngapa? La ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi. Ngapa sih? Begitu saya. Astagfirullahaladzim. Ngapa kaget amat ngeliat kaca? Iya, begitu saya pegang kacanya masih ada mukanya Bang Inyong, masa? Itu bukan muka saya. Emang buat apa sih senyum-senyum? Itu Pak Ustadz, bukannya genit, bukan apa ya. Saya tuh tadi di rumah udah ditanyain sama istri. Iya. Itu ngasih tahu foto cowok. Iya. Kok kroyak kalau nggak salah dah. Iya. Bagaimana maksudnya? Foto orang Korea ngasih tahu saya. Oh, itu drakor. Drakor, dia Iya. nanya ganteng apa kagak. Yang nanya siapa? Bini saya. Bininya nanya. Nanya ke saya. Abang dibandingin sama drakor. Saya bilang. Lah beda jauh, Bang. Ya, cakepan saya sih bilang. Yo gitu. Iya, makanya Tapi kata bininya cakepan mana emang? cakepan dia sih. Secakep-cakep orang Korea, Iya. Inyong lebih Lebih cakep. Ya, cakep juga. Ya, masa lebih cakep. Oh, jadi karena itu akhirnya ngaca mulu. Senyum dia simetris. Mood senyumnya simetris. Iya, saya mau niat. Senyum saya udah simetris. Bentar coba, jangan lihat dari situ. Kan penilaian orang lain harusnya ya. Iya, benar. Kalau saya lihat sih senyumnya nggak masalah. Nggak masalah. Mukanya simetris. Semuanya itu. Senyum kagak, muka kagak. Iya. Iya begitu. Emang Kita kadang-kadang mau ngetes doang kali. Perempuan mah sering gitu. Sebenarnya mah lagi cemburu. Ya. Dia mau tahu itu. Tepuk tangan betul. Iya. Cemburu nggak Bu? Tapi kan mana tahu Ustadz, perempuan tuh ya kalau nanya suka ngejebak. Isi Iya. pikirannya nih kayak teka-teki gitu. Mumet pala saya jadinya. Iya benar. Emang kita kadang-kadang laki-laki jadi cenayang ya. Nah, benar. Suruh udah ditebak juga masih salah. Oh, salah mulu emang laki mah. Iya, emang bininya namanya siapa? Nabila. Nabila. Iya. Mau bilang sama Nabila berani? Nabila. Ya. Ini tuh, ya ilah jangankan Korea. Selatan, timur, ada semua di saya. Tenang aja pakai dibanding-bandingin. Iya. Kan mirip Korea juga kan? Nah, Tapi bagian utara. nah, yang habis. Kayaknya ini bagus kita angkat temanya nih. Nah, apa Ya. tuh? Emang apa tema? Temanya pada hari ini adalah Inyong dan cerminnya. Wow. Nggak gitu dong. Saya kayak putri malu sama anu sepatu kaca. Mau tahu nggak? Ya. Tema hari ini adalah Oh, ternyata ini wanita dan isi pikirannya. Tepuk tangan dulu. Ini dari tema ini kita belajar memahami tentang wanita. Ya. Karena wanita pengennya dipahamin. wanita butuh dipahami, Ya. butuh dimengerti, butuh dibelai, butuh dimanja, butuh Sayang. dibiayai, butuh Ya. disayangi,
Butuh semuanya. Semuanya ya. Nah, kalau kita kan ada nih. Ada. Ustadz ada gak? Iya. Boleh gitu Nyong. Nanya doang, saya nanya. Pernah ada. Pernah ada. Dan takkan tergantikan. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Ya, ini namanya cinta sehidup semati. Itu mah. Istrinya mati, saya masih hidup. Baik, ini kita mau lihat nih ya. Kita akan angkat tema yang sangat luar biasa karena yang namanya pelajaran dalam rumah tangga nggak pernah ada habisnya. Harus saling ngerti, harus saling paham. Nih, ada cuplikan bapak-bapak. Perhatikan baik-baik ya. Oh, bapak-bapak, perhatikan baik-baik ya. Kita lihat yuk. Kita lihat. Apa yang... Nah, itu dia. Tepuk tangan dulu. Emang bener ya, perempuan pengennya dimengerti ya? Laki-lakinya kudu peka, kudu paham ya. Kita main tebak-tebakan. Kita tebak-tebakan ya. Orang ngobrol berdua nih. Iya emang, suka begitu emang. Orang mau janjian kan? Ada 3 kertas di tangan saya. Ya. Mau tebak-tebakan pagi-pagi. Jangan pakai ini dah. Mana belum nyarap sih Ustadz. Kira-kira perempuan kalau udah ngomong terserah. Ah, Terserah Gitu berarti... ya contoh. Saya dulu ya. Mau beli bakso yang pedas Ya. apa yang sedang terserah. ah. Pakai gitu ya. Ini kira-kira bagaimana kalau perempuan yang ngomong terserah? Kalau terserah berarti kita yang bayar. Kita yang bayar. Kalau saya, Bener ini bener. Kalau- usah jam dulu lah, usah banyak. Kalau lagi mau makan bakso, terus ceweknya bilang terserah, berarti dia mau ayam geprek. Cakep. Ya. Ini namanya 2 laki-laki yang paham sama perempuan. Nah, tepuk tangan dulu Bu. belum tentu. Belum. Terserah, maksudnya Ya. itu kan kita yang bayar Ya. apa aja dia mau. Ya. Nah, kalau saya nih, sepengalaman saya, Ya. kalau cewek tanya mau makan apa, dia bilang terserah. Itu lagi marah Ustadz. Salah. Lah, kok salah? Emang bener lu kalau dimarahin sama bini lu bener lu. Lah ngapa? Ya kan namanya terserah kudu paham dong. Lah emang saya tahu pikirannya apa. Lah makanya jangan begitu. Lah kan lu nikah udah berapa lama? Baru setahun. Udah lu salah. Lanjut. Ganti soal. Belajar. Lagi, Lagi diajarin kudu paham sama ustadz lo. Jangan. Iya dah. Ya. Nih Ustadz sini. Kalau perempuan udah ngomong ya udah. Sam, Nah, ya udah. Gitu kan. Sayang, ini uang belanja cukup nggak? 15 juta 2 hari. Ya udah. Tergantung nada. Tergantung nada. Kalau ya udah, itu 70% iya. Bener Bu? Cakep ya. Pengalaman tuh disayang sama mertua yang begini. ya udah. Heeh. Artinya percaya sama suami. Cakep. Bener ya Bu ya? Jawab Nyong. Ya udah. Kalau ya Ini udah. jawaban saya paling tepat. Iya. Kalau perempuan udah jawab ya udah, berarti dipastiin perempuan ini adalah orang Padang. Kok bisa? Ya udah, kalau dia orang Betawi, ya Bang. Ya, tepuk tangan dulu yuk. Kita simpen yang satu lagi ya. Baik, ini kalau ngomongin masalah apa namanya membaca apa yang ada di pikiran perempuan ini sangat PR banget untuk kita ya. Dan jadi tebak-tebakan walaupun ada yang nikah udah 18 tahun masih kadang-kadang belum paham juga. Bener nggak Bu? Ya. Nah, ini kita mau tanya nih untuk mewakili perasaan dan yang dimau. Kira-kira laki-laki itu bagaimana sih? Harus belak-belakan ya? Atau memang kita tuh harus pakai kode-kodean kayak gini, padahal kan nikah udah lama gitu ya. Ini yang harus kita lakukan untuk menjaga pernikahan seperti apa? Ustadz Syamda. Makasih Bang Ali, tapi guru Ustaz Maulana, inyong para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagaimana Allah banyak menyelamatkan, banyak menerima doa, banyak membahagiakan para nabinya di hari ini, di hari Asyura ini. Mudah-mudahan Allah juga bahagiakan kita hari ini sampai hari Asyura tahun depan insya Allah. Panjang umur, sehat walafiat. Pertanyaannya, kenapa ya wanita kalau komunikasi itu biasanya senantiasa pakai kode? Apa yang menjadi daripada penyebab orang tidak mampu menyebutkan apa yang dia maksudkan? Ada memang orang Bu nggak bisa menyebutkan apa yang dia maksudkan. Yang pertama bisa jadi faktor trauma. Bisa jadi waktu kecil subhanallah setiap mau berpendapat diam aja biar papa yang ngurus. Setiap mau berpendapat nggak usah kamu cuci piring nanti pecah piring. Emaknya bilang sampai besar anaknya nggak bisa cuci piring.
Nggak usah kamu ini, nggak usah ini, nggak usah. Akhirnya sampai besar tidak bisa mengambil keputusan, bahkan untuk mengeluarkan perasaannya pun dia tidak bisa. Bahkan untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia ada tekanan, ada penjara, ada tembok yang sangat tebal yang menghalanginya. Sehingga dia tidak mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Untung kalau dia sabar mau menerima. Tapi kalau dia tidak bisa menerimanya, maka itu bisa jadi penyakit. Maka subhanallah, mari kita tinggalkan daripada pengaturan keluarga. Yakni dari depan anak-anak kita tidak mau mendengarkan anak, kasihan. Nanti sampai tua dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya, bisa jadi penyakit di dalam dadanya, akhirnya sesak dadanya. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bukan karena dia tidak bisa mengungkapkan, kadangkala karena malu mengungkapkan. Kalau malunya ini malu dalam kebaikan, maka alhamdulillah. Malu sama minta sama suami, subhanallah, kenapa suami saya aja begitu bajunya, suami saya aja ini segala macam, suami saya dia yang bekerja siang dan malam, tapi masya Allah ini malu saya minta sama mereka. Ya ini saya tidak mampu mengeluarkan apa yang saya inginkan ini karena saya malu. Kalau malunya kepada Allah, malunya kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, malunya kepada suaminya, maka ini malu yang baik karena al-haya'u minal iman. Tapi ada malu yang tidak baik. Apa tuh? Kalau gengsi, malu sama tetangga. Kalau tetangga udah ganti mobil kita belum. Bener. Itu malu yang menghancurkan. Dan nyusahin hati semuanya. Nyusahin hati. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu. Malu sebagian daripada iman. Aku nggak lagi, Ustaz. Ini tengah dong. Aku mau tes pendengaran ini. Saya kayak mau masuk PT, dites mulu. Dengar situ. Apa lagi? Banjir. Apa? Dengar kagak? Apaan lu orang ngomong Makassar sih, Bang Larti? Coba gue liat kuping lu. Wah, pantas nggak denger. Apa? Kupingnya bekas dicor. Masa kuping dicor kayak jalanan kuping saya. Kalau Ustadz ngomong tuh didengerin. Ini Ustadz loh. Ya gak? Bukan cuma didengerin, simpen di hati, diamalin. Ustadz ngomong di sini ya, dengernya di sini saya. Gitu. Kuping saya emang rapet, bukan nggak didengerin. Iya. Coba, enggak, Ustadz ngomong dari sana saya denger. Aku. Sebenarnya saya paham. Oh belum. Jadi begini, baiknya kita harus paham. Apa? Apaan coba? Gue, Ali Jena. Ngapa? Paham. Apa katanya? Apa Ustadz? Tuh dia nggak ngerti lah. Emang Pak Ustadz. Ya. Lah orang berbisik apa lu cak. Ustadz bisikin gue pakai bahasa Arab. Bahasa Bukan muka doang yang Arab. Nah, paham juga kagak gue. Makanya yang namanya perempuan itu ya, istri terutama, emang kadang-kadang bahasanya juga kagak bisa dimengerti. Kadang-kadang pakai bahasa kode-kode Bu ya. Tujuannya macem-macem ya. Nah ini signal kita kan laki-laki kadang-kadang lagi kencang, kadang-kadang kagak. Benar. Kalau signal kita lagi ndet-ndetan dia untuk memahami perempuan atau wanita, gimana jalan keluarnya Ustadz? Nyok duduk, daripada masalah. Iya benar. Ada 4 cara gimana kita sebagai laki-laki nggak bisa menangkap sinyal. Tapi tunggu, ada 4 ini. Kadang kita laki-laki berusaha untuk menangkap sinyalnya, tapi sinyalnya hilang-hilang. Kayak jaringan ya. Iya. Ada 4 caranya. Yang pertama empati. 1, 2, 3, empati. Makanya kita harus berempati. Maaf ya, menempatkan posisi kita sama posisinya. Sekiranya kita berada dalam posisi wanita ini, istri kita, bagaimana perasaan kita? Seorang suami berempati terhadap istrinya yang habis melahirkan, maka dia ngambil nasi sendiri. Maka dia nyuci, dia bantuin istri. Kenapa? Empatinya keluar. Kemudian kalau kita tidak tahu sinyal wanita ini dalam istri kita, apa yang harus kita lakukan? Buka ruang komunikasi. Lakukan 3 cara untuk berkomunikasi. Ajak jalan-jalan. Karena komunikasi di perjalanan itu paling bagus. Itu paling bagus. Liburan ya. Liburan, apalagi di pesawat. Aduh. Gak ada sinyal. Iya, di perjalanan. Ajak pergi makan di resto. Itu enak itu. Di warung, makan aja di situ. Itu enak. Obrolan di meja makan itu paling enak.
Yang ketiga, komunikasi ketika menjelang tidur. Itu paling enak itu. Makanya waktu kecil kita diajarin dongeng sebelum tidur. Enak gak Bu? Itu kedekatan saya sama nenek saya. Karena nenek saya suka bercerita. Suka bercerita, jadi saya dengerin. Enak banget. Habis itu zamannya ada TV. Nenek saya gak laku. Karena kita sudah nonton TV. Dan yang pegang remote nenek saya. Jamaah. Empati, buka komunikasi. Yang ketiga, peka. Peka. Jangan nunggu diminta. Kita yang nyiapin. Saya belajar dari abah saya. Dari cerita dari ibu saya. Karena abah saya meninggal ketika saya masih umur 7 tahun. Jadi lebih banyak mendengarkan kisah dari ibu saya tentang perihal bagaimana berumah tangga dari sosok abah saya. Peka. Sebelum diminta sudah ada. Amin. Amin. Ya jadi harusnya peka. Sebelum tanggal 1 beras sudah ada. Itu pun sekarung. Iya. Jadi enak. Jadi sesuatu yang sudah ada. Jangan tunggu istri minta. Tahu sendiri. Kalau perlu cari tahu. Pengalaman tahun pertama saya menikah. Itu istri saya ngambek. Karena saya lupa tanggal ulang tahunnya. Ya Allah. Saya kelamaan di masjid. Nangis. Pas itu baru saya ingat. Di WA saya sama saudaranya. Ya lagi ngambek. Karena kau lupa ulang tahun hari ini. Saya langsung maghrib itu pengajian maghrib. Saya izin tinggal. Pergi ke toko. Apa saya beli? Kipas angin. Ya Allah. Itu hadiah ulang tahun pertama. Kipas angin. Kipas angin. Yang kecil. Dia senang kan. Malah kau suka begini dia. Kipas. Iya. Paslah kipas angin. Kipas angin goyang-goyang begini ya. Jadi yang pertama empati. Apa tadi? Empati. Kemudian buka komunikasi. Komunikasi. Kemudian simpati. Simpati. Kemudian jalur doa. Masya Allah. Istihara. Jalur kepada bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga Allah membuka ilham. Topik hidayah untuk bisa memahami sosok wanita. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ustadz ya. Wanita emang pengen dimengerti ya Masya Allah ya. Karena wanita Ingin dimengerti. Ya depannya doang dia kagak lanjutin ya. Untung kita apa. Baik kita akan perdalam lagi tentang wanita ya. Oh ternyata ini wanita dan isi pikirannya. Tetap bersama kami di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.